Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nastamir, kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang hadza. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hadza. Hadza artinya itu. Kemudian hadza digunakan untuk isim mudzakkar mufrad. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa kaidah, yaitu penggunaan kata ma, kemudian penggunaan kata a. Pertama di sini kita akan membahas tentang ma. Ma artinya apa? Nah, kemudian ma hanya digunakan untuk isim yang tidak berakal. Jadi ma artinya apa, kemudian ma digunakan untuk isim yang tidak berakal. Isim yang tidak berakal itu contohnya kayak benda-benda seperti rumah, baju, pulpen, kemudian termasuk di dalamnya kayak hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi selain dari manusia. Saya ulangi, ma digunakan untuk isim yang tidak berakal atau selain dari manusia. Contoh penggunaannya, ma hadza, apa ini? Maka kita jawab, hadza baitun, ini rumah. Misalnya, ma hadza, hadza komisun, apa ini? Ini kemeja. Saya ulangi lagi, ma artinya apa, kemudian ma digunakan untuk isim yang tidak berakal atau benda-benda selain dari manusia. Kemudian di sini ada a. A itu dia bentuknya hamzah khotok ya, hamzah yang ada kepalanya. A itu artinya apakah. Nah, kemudian apakah ini bisa digunakan untuk isim tidak berakal dan bisa digunakan juga untuk isim yang berakal. A artinya apakah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk pertanyaan apakah, di sini dia punya jawaban, yaitu jawaban negatif yang artinya tidak, kemudian ada jawaban yang positif yang artinya iya. Contohnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Jika jawabannya positif, maka kita jawab na'am, hadza baitun. Ketika misalnya jawabannya negatif, ahadza baitun, apakah ini rumah? La, hadza masjidun, tidak, ini masjid. Nah, jadi saya ulangi ya. A artinya apakah, kemudian a bisa digunakan untuk isim berakal atau isim tidak berakal. Kemudian a ini jawabannya itu ada dua, yaitu bisa negatif atau bisa juga positif. Positif jika jawabannya iya, sesuai dengan apa yang ditanyakan, kemudian negatif ketika jawabannya tidak. Saya kasih contoh lagi. Ahadza sarirun, apakah ini sebuah tempat tidur? La, hadza kursiyun, tidak, ini kursi. Ini ada contohnya lagi.
Ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? La, hadza qalamun, tidak, ini sebuah pena. Kemudian ini ada pertanyaan, ma hadza? Hadza najmun. Jadi saya ulangi, ma artinya apa, kemudian ma hanya digunakan untuk isim yang tidak berakal atau di sini isim-isim atau benda-benda selain dari manusia. Kemudian ada kata a artinya apakah, ini bisa digunakan untuk isim berakal ataupun isim tidak berakal. Kemudian untuk A, dia memiliki dua jawaban, yaitu jawaban yang negatif dan jawaban yang positif. Misalnya, ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Atau misalnya, ahadza masjidun? Apakah itu sebuah masjid? La, hadza madrasatun, bukan, itu sebuah sekolah. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya penggunaannya dalam bentuk benda lainnya, misalnya buah-buahan, ahadza tufahun? Naam, hadza tufahun. Atau misalnya ahadza inabun? La, hadza mauzun. Apakah ini anggur? Bukan, ini pisang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk latihannya, silahkan teman-teman kerjakan latihan 1. Jadi ini latihan 1, silahkan teman-teman kerjakan. Kemudian ada latihan 2. Jadi ini materinya sesuai, latihannya sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.